ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua, Bapak Saudara. Dan kita loncat pada ayat yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-19. Kita baca dulu pada ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Sama-sama kita baca, Saudara. 1, 2, 3. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa ini. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Kita loncat pada ayat 15 sampai ayatnya yang ke-19. 1, 2, 3. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Terkutuklah engkau di kota dan terkutuklah engkau di ladang. Terkutuklah bakulmu dan tempat adonan. Terkutuklah buah kandunganmu, hasil bumimu, anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Terkutuklah engkau pada waktu masuk dan terkutuklah engkau. Amin. Saudara, kita melihat dalam pasal 28 bicara tentang berkat dan kutuk, Bapak Ibu Saudara. Dan kalau saudara melihat tentang berkat dan kutuk, maka yang pertama yang kita harus sadari, yang kita harus mengerti bahwa berkat dan kutuk itu bukan nasib. Ya. Berkat dan kutuk itu bukan sebuah nasib, ya saudara. Artinya, ya memang nasibnya nasib beruntung, ya diberkati hidupnya. Tapi yang lain ada yang nasibnya nggak bagus terus, ya kayak dikejar sama kutuk. Saudara, berkat dan kutuk itu bukan nasib-nasiban. Ya, sekali lagi, di dalam kekristenan itu tidak ada nasib-nasiban. Ya, saudara, dalam kekristenan itu kalau saudara melihat dalam Ulangan 28, ini bicara tentang pilihan. Sama-sama bilang sama saya, pilihan, saudara. Pilihan, ya saudara. Jadi, mau pilih mana kita? Mau pilih berkatkah? Mau pilih kutukkah? Ya. Mau pilih berkatkah atau mau pilih kutuk? Kalau kita melihat berkat, maka ayat yang pertama, saudaraku, sampai ayat yang ke-14 itu kita akan alami dalam hidup ini, saudara. Bagaimana sesuatu yang luar biasa, saudara. Ayat yang ke-13 Tuhan bilang begini, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Saudara, berhasil itu bisa dialami oleh semua orang, saudara. Ya. Berhasil itu bisa dikejar oleh semua orang. Percayalah, saudara. Tetapi saudara, ayat ini ayat 13 salah satunya saja bicara tentang berkat, ya saudara. Maka dikatakan Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Nah, ini yang saya katakan, saudara, ini bukan sesuatu yang mudah. Orang berhasil, saudara, setiap orang punya kesempatan untuk berhasil. Orang bisa berhasil. Tetapi yang jadi masalahnya kemudian mempertahankan keberhasilan, itu bagian yang lain. Ya, tetap berhasil, terus berhasil, saudaraku. Nah, itu bagian yang lain, itu cerita yang berbeda. Nah, saya melihatnya, saudara, untuk kita bisa mengalami itu, kita butuh berkat Tuhan. Ada amin, saudara. Untuk bisa berhasil terus, ya berkelanjutan keberhasilan kita, ya saudara, nggak mandek. Kenapa? Karena keberhasilan itu akan digerogoti oleh banyak hal. Keberhasilan itu akan digerogoti, saudara, oleh banyak faktor, saudara. Faktor luar, faktor dalam, saudara. Belum lagi, saudaraku, bicara tentang keberhasilan, saudaraku, itu akan digerogoti oleh faktor waktu. Waktu itu jahat, saudara. Waktu itu sangat jahat sekali. Musuh yang paling sulit untuk kita taklukkan adalah waktu. Waktu berjalan dengan segala perubahan-perubahannya, saudara. Dan kita bisa tetap berhasil, saudara, itu bukan sesuatu yang mudah.
Nah, itulah yang saya katakan, kita butuh berkat Tuhan untuk kita bisa alami. Kalau bicara tentang sukses, berhasil, setiap orang saudaraku bisa, ya, punya kesempatan yang sama. Tetapi cerita yang lain ketika orang itu bisa berhasil, bahkan semakin lama semakin dia naik. Nah, itu bukan sesuatu yang mudah. Itu butuh berkat Tuhan. Dan sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kita kembali pada ayat tadi, Bapak Ibu Saudara, bagaimana berkat dan kutuk itu, saudaraku, itu bukan nasib-nasiban, bukan aduh iya begini, ya lahir dari keluarga begini, saudara. Tetapi kemudian ini adalah pilihan saya dan saudara. Pilihan kita yang menentukan, adakah kita akan menjadi orang-orang yang diberkati, ataukah kita akan menjadi orang-orang yang dikutuk sama Tuhan. Karena Alkitab bilang begini sama kita, saudaraku, dalam ayat yang ke-15, saudaraku. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu, dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Ternyata saudaraku, untuk dikejar sama kutuk, untuk kita tidak mengalami berkat, nggak usah capek-capek, diam aja, nggak usah berbuat apa-apa. Tapi untuk kita bisa mengalami berkat Tuhan, maka ada sebuah harga yang harus kita bayar. Amin. Ada sebuah ongkos yang kita harus keluarkan. Ada sesuatu yang mahal yang harus kita bayar. Ini bukan barang murahan soalnya. Tapi untuk kita tidak menerima berkat Tuhan, dan pada akhirnya karena pilihannya cuma berkat dan kutuk, nggak ada opsi ketiga, nggak ada bagian yang netral, bagian tengah nggak diberkati tapi juga nggak dikutuk, ya tengah-tengah nggak ada bagian, nggak ada zona itu, saudara, tidak ada. Dan sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kalau saudara melihat ayat ini, maka jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya. Ini yang saya katakan Bapak Ibu Saudara, ini ongkosnya mahal. Kalau kita bicara tentang mendengarkan suara Tuhan dan melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya, itu harga mahal. Itu ongkosnya mahal banget. Itu bukan cuma bicara tentang korban uang di dalamnya, bukan cuma korban waktu di dalamnya. Karena kalau kita bicara ayat yang ke-15, ini bicara tentang korban. Mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia, artinya orang yang mau diberkati, dia harus mendengarkan suara Tuhan dan harus mau melakukan perintah Tuhan itu dengan setia. Nah, ini yang saya katakan, di dalamnya itu terkandung apa, saudaraku? Ini bicara tentang korban. Nah, korban ini bukan cuma tentang korban uang, bukan korban waktu. Seperti saudara setiap pagi korban waktu, ya saudaraku, di mana saudara datang beribadah sama Tuhan, memberi diri kepada Tuhan. Tetapi ada banyak korban-korban lainnya lagi yang nggak gampang untuk kita lakukan. Daging ini, saudara, perasaan ini. Karena kita akan diprovokasi, saudara. Ya, kita mau melakukan firman Tuhan, tapi kita akan diprovokasi sama situasi. Hati kita nih, saudara, akan diprovokasi. Hati kita nih akan diganggu dengan segala apa yang kita lihat, dengan segala apa yang kita dengar. Adakah kita akan tergoda, atau kita akan tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan? Nah, itu yang agak. Kalau nggak ada faktor provokasi, maka nggak susah, saudara, melakukan firman.
Tapi yang jadi masalahnya, kita nih sepakat, kita mau melakukan firman Tuhan. Amin, haleluya. Tapi kemudian setelah itu, saudaraku, provokasi itu terjadi dalam hidup saya dan saudara. Provokasi lewat mata, provokasi lewat telinga, provokasi lewat setiap banyak hal yang kemudian itu mengganggu pikiran, itu mengganggu perasaan kita. Yang kemudian kita harus menentukan, saudara. Kita harus menentukan apa yang kemudian kita mau buat. Tetap menghidupi firman Tuhan, atau kemudian kita pakai melakukan hal-hal yang di luar firman Tuhan. Terprovokasi ketika kita melihat kebutuhan-kebutuhan yang besar dan kita nggak punya apa-apa. Kita dituntut memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita, saudaraku, istri, anak, keluarga. Tapi di tengah-tengah situasi yang seperti itu, kita sedang nggak punya apa. Yang saya katakan terprovokasi, tergoda. Belum hal-hal yang lainnya lagi, Bapak Ibu. Daud, saudaraku, Daud terprovokasi sebetulnya ketika dia ada dalam sebuah gua, lalu kemudian dia melihat, saudaraku, Saul lagi buang hajat. Hatinya itu terprovokasi. Saya nggak percaya kalau Daud nggak ada keinginan. Dia punya keinginan. Kenapa? Hidupnya dibuat susah sama orang itu. Hidupnya dibuat menderita sama orang ini. Yang saat itu, saudaraku, yang saat itu orang ini lagi sendirian, lagi nggak berdaya, tinggal sekali lempar tombak mati. Kadang-kala kita diperhadapkan dengan situasi-situasi yang seperti itu. Kita punya kesempatan. Adakah kemudian kita ambil kesempatan itu, atau kita buang jauh-jauh kesempatan? Siapa itu? Yoab atau siapa gitu, saudara? Yoab atau adiknya Yoab yang bilang, udah, saya tombak aja ya raja, ya tuanku, saya tombak aja, mati. Daud bilang begini, jangan ganggu orang yang diurang. Nggak gampang melakukan menerima berkat Tuhan, sehingga ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14 kemudian itu terjadi dalam hidup. Tuhan nggak harus melakukan ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14 dalam hidup saya dan saudara. Nah, itu bukan sesuatu yang, kalau saudara berpikir ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14 saudara bisa dapatkan ketika engkau jadi orang percaya, ketika engkau jadi anak Tuhan, salah besar. Kalau saudara berpikir kalau saya jadi anak Tuhan, saya dibaptis, maka ayat pertama sampai ayat yang ke-14, maka itu sudah menjadi hak kita. Maaf, saudara. Enggak akan. Karena yang tadi saya katakan di awal, untuk bisa mendapatkan ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14, ada harga yang mahal, ada korban yang mahal yang harus berani kita keluarkan. Masalahnya kita seringkali berpikir praktis. Yang tadi saya katakan, kalau saya jadi anak Tuhan, ya hidup saya diberkati. Kan saya anak Tuhan, itu Bapak saya. Iya, saudara, betul. Tapi kalau sudah masuk lebih lanjut lagi, maka firman Tuhan bukan cuma mengajar kita kepada hal yang seperti ini. Bagian ini bagian yang apa ya, saudara, bagian yang tidak mudah untuk kita bisa mengerti. Tetapi setiap kita harus belajar mengerti firman ini. Banyak anak Tuhan yang gagal. Kenapa? Karena berpikiran praktis, ya.
berpikirannya terlalu praktis sekali. Ya, anak Tuhan, ya, saya kan anak Tuhan, Tuhan Bapa saya, ya, maka janji itu berlaku buat saya, ya. Bapak itu memenuhi kebutuhan anaknya, anak itu tinggal minta sama Bapak. Dalam pengertian yang lain, betul. Tetapi kalau saudara teliti lagi, telaah lagi, bicara tentang status anak ini juga dalam. Adakah kita sudah menjadi anak yang benar, anak yang tunduk, anak yang taat? Saudara, ya. Karena kemudian kalau saudara melihat, bagus saudara, ada anak yang kemudian tidak mendapat haknya. Ya, ada anak yang kemudian kehilangan haknya. Esau itu kehilangan haknya. Ya, hak sebagai anak sulungnya itu hilang. Yang dapat itu adiknya Yakub. Kenapa? Karena Esau itu suka berburu. Esau itu tidak suka tinggal di rumah. Esau itu suka berpetualang. Sampai pada akhirnya puncaknya, saudaraku, akibat dari sikap yang seperti itu, Esau kehilangan. Tuhan tolong kita pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara. Saya rindu kita semua, saudaraku, ya, bahkan jemaat Tuhan, kita semua, kita boleh mengalami hidup yang diberkati oleh Tuhan. Amin, saudara. Hidup yang diberkati, di mana kalau saudara melihat, saudaraku, ya, ada banyak hal yang luar biasa. Tapi kalau sudah baca tentang kutuk, aduh, mengerikan sekali. Bacanya saja sudah capek, bacanya saja sudah mengerikan, bacanya saja sudah nggak bikin sejahtera gitu. Ya, punya kebun tapi orang yang petik, punya lembu, saudara, punya kambing domba, orang potong di depan mata kita, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Itu sesuatu yang punya pohon zaitun, tetapi nggak pernah ambil minyaknya. Orang lain yang menikmati minyaknya. Apa artinya itu? Artinya kita punya sesuatu, tetapi kita nggak bisa nikmati itu. Orang lain yang ambil, orang lain yang nikmati semuanya itu. Hidup yang seperti itukah yang kita inginkan? Kenapa? Karena kita menolak firman. Karena kita nggak mau diajar sama firman. Buat kita firman itu menyusahkan. Buat kita firman itu bikin puyeng. Buat kita firman itu nggak logik, nggak masuk logika. Dan kita tolak firman sehingga apa? Sehingga mulai ayat yang ke-16 sampai ayat yang terakhir, kemudian itulah yang menimpa kita, itulah yang terjadi dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita menolak firman dengan segala macam alasan kita. Nggak cocoklah sama situasi sekarang. Memang tidak mudah, bagi saya tidak bilang bahwa melakukan firman Tuhan itu mudah, tidak mudah. Bukan sesuatu yang gampang, saudara. Ya, bukan sesuatu yang apa namanya, ketika kita dirugikan lalu kemudian kita bilang begini, ya apa-apa, waduh, enak. Nggak gampang, karena daging ini punya perasaan, daging ini punya kehendak, daging ini punya emosi di dalam, daging ini punya hawa nafsu di dalam. Dan pada waktu kita berkata seperti itu, artinya begini, kita sedang mematikan semuanya itu. Emosi, hawa nafsu, perasaan kita, itu lagi mati. Demi satu hal, kita belajar dari pelaku firman. Nah, itu yang agak. Tapi itu, saudara, ketika kita langgar, ketika kita tabrak, ya sudah. Maka ayat yang ke-16, saudara, itu yang akan kita alami dalam hidup. Tolong kita, saudara, supaya
paling tidak kita dengar dulu firman ini. Paling tidak kita renungkan dulu, lalu kemudian kita membuat sebuah keputusan yang besar dalam hidup. Mau jadi apa kita? Mau jadi anak Tuhan yang hanya sekedar jadi anak Tuhan, tapi firman Allah nggak pernah mendarat dalam hidup saya dan saudara. Firman Allah nggak pernah bisa mempengaruhi cara berpikir kita. Firman Allah nggak pernah bisa mempengaruhi itu, menguasai ya saudara, perasaan-perasaan. Sehingga perasaan-perasaan kita dipengaruhi sama orang dunia, sama dunia. Pikiran kita juga dikuasainya, dipengaruhi sama dunia. Karena dunia itu punya pengaruh besar. Dunia itu punya pengaruh besar sekali. Ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan tolong kita Bapak Ibu Saudara, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong kita semua. Ya, karena firman ini juga buat saya, buat setiap kita, supaya kita disuruh menentukan sebuah pilihan. Ya, supaya apa? Hari-hari yang sulit, saudaraku, ini dunia semakin sulit, dunia semakin tidak menentu. Tetapi biarlah kita tetap mengalami berkat Tuhan itu tetap menjadi bagian saya dan saudara. Amin, saudara. Berkat itu tetap ada di atas hidup saya dan saudara, sehingga dimanapun kita berada, karena firman Tuhan katakan, kamu keluar, kamu masuk, ya, kamu di ladang, kamu di mana saja ada berkat yang mengejar kamu. Ada amin, saudara. Dimanapun kita berada, berkat itu menyertai kita. Ketika pun di tempat itu ada sesuatu yang buruk, ada sesuatu yang tidak baik, ada kejahatan, tetapi berkat itu menjadi tudung buat saya dan saudara. Bisa bilang amin, saudara. Berkat itu jadi perlindungan buat saya dan saudara. Ketika pun ada bagian-bagian yang dimana kita nggak bisa jangkau itu, tetapi berkat itu tetap bisa menjangkau segala sesuatu yang menjadi milik saya dan saudara. Apakah itu usaha, apakah itu pekerjaan, apakah itu apapun. Susah untuk kita jaga, susah untuk kita jangkau. Tetapi berkat Tuhan itulah yang menjangkau, yang memagari semuanya. Tolong kita ya Bapak Ibu Saudara, supaya saya rindu setiap kita boleh bilang begini, Tuhan tuh hebat dalam hidup saya. Ada amin, saudara. Sehingga kita bukan cuma dengar orang berkata Tuhan hebat, Tuhan tuh dahsyat ya, Tuhan tuh ajaib ya. Saya kalau cerita tentang Tuhan, saudara, nggak sok-sokan, tapi saya ngalamin sesuatu yang luar biasa. Ya. Saya mau itu kita alami, pengalaman itu, bagaimana kedahsyatan Tuhan dinyatakan, pertolongan Tuhan dinyatakan, pembelaan Tuhan dinyatakan dalam hidup saya dan saudara. Sehingga itu yang saya katakan, kita nggak cuma dengar dari orang lalu kemudian kita ngomong iya, amin. Tapi saya mau kesaksian itu keluar dari mulut saudara sendiri. Ada amin, saudara. Bagaimana saudara menceritakan, aduh Tuhan, kadang-kala saya dengar ada orang yang sampai seperti itu, aduh Tuhan, udah nggak bisa cerita, karena memang luar biasa sekali perbuatan Tuhan dalam hidup orang itu. Dan saya rindu setiap kita bisa cerita tentang perbuatan Tuhan yang hebat dan luar biasa itu. Ada amin, saudara. Apakah itu perbuatan Tuhan dalam hidup anak-anak kita, dalam hidup pekerjaan, dalam hidup usaha, dalam hidup kesehatan kita, dalam urusan kesehatan, dan banyak hal lain. Jangan kita cuma dengar orang, itu Tuhan tuh hebat, Tuhan, oh amin, iya. Tapi kita sendiri hanya jadi penonton kehebatan Tuhan yang dinyatakan buat orang ini, buat orang ini, buat orang ini, buat orang ini. Tapi kita sendiri melongo, kita cuma dengar. Tuhan mau setiap kita mengalami berkat itu. Ada amin, saudara. Sehingga itu yang dikatakan dalam ayat yang pertama sampai ayat 14. Dimanapun kita berada, apapun yang kita kerjakan, maaf, dalam setiap kekurangan dan kebodohan kita, dalam setiap keterbatasan kita, tapi ada berkat Tuhan, maka semuanya itu berhasil. Ada amin, saudara. Kita kadang-kala diperhadapkan dengan satu situasi yang sulit, saudara. Kita diperhadapkan satu situasi yang ribet, iya kan? Dan banyak kali saya berhadapan dengan situasi yang seperti itu, lalu kemudian
Lalu kemudian nggak ngerti apa-apa, mau ngomong aja nggak tahu mau ngomong apa, mau mikir apa. Ada satu pengalaman kecil sih saudara, tapi saya melihat itu sesuatu yang luar biasa. Kecil sih, yang tadi saya katakan. Kemarin saya rapat saudara, kali Senin saya rapat untuk, karena Ketua Umum PGPI Pendeta Yakob Nahway Tuhan sudah panggil pulang, maka saya diundang untuk, saya nggak pernah ikut saudara, cuma karena ini rapat penting, maka saya hadir untuk menentukan pengganti untuk meneruskan PGPI pusat, ya saudara, Persekutuan Gereja Pantekosta seluruh Indonesia. Saya ini nggak bisa ngomong saudara, kalau rapat tuh saya nggak bisa ngomong, dan itu kan orang-orang baru semua, ya. Udah, saya pikir udah selamat nih, nggak ditanya, ya, nggak diminta pendapat, nggak diminta apa komentar. Saya itu paling nggak bisa komentar kayak gitu, ya paling nggak bisa. Dan bagian terakhir, lalu kemudian si Pak Jason yang berapa kali khotbah di sini, ya Pak Paulus silakan kasih pendapat. Sudah tahu, saat itu saudara, saya nggak tahu apa-apa. Saya mau ngomong apa, saya nggak ngerti. Saya pengen komentar apa, saya nggak ngerti. Saya cuma sambil saya ngulur waktu tuh sudah, saya cuma ketawa. Yang lain juga pada ketawa. Itu saya juga bingung kenapa mereka ketawa. Apa karena saya ketawa? Ya saudara, saya bingung juga. Jadi saya ketawa, hehehe, ya, ngeblank. Ini ya di atas ya. Ngomong apa ya? Oh, yang sekitarnya saya itu orang-orang jago semua, sudah. Ketua-ketua sinode, ya, dari gereja-gereja besar yang sudah biasa berorganisasi. Saya cuma hadir, saya pikir cuma milih aja, ya, kasih pilihan, kasih suara, udah begitu pulang. Ini minta pendapat, ya. Waktu saya dalam berapa detik itu sudah, saya cerita bukan buat ini saudara, saya mau bilang itu Tuhan yang hebat dalam hidup saya. Seringkali kita diperhadapkan dengan satu situasi yang dimana otak kita nggak mampu, iya kan? Otak kita dan itu saya nggak ngerti, saya mau ngomong apa sudah, kan malu-maluin. Saya mau bilang enggak, saya juga malu sudah, saya ketua sinode. Udah Pak, itu aja, saya ikut aja, juga nggak lucu kan sudah. Saya maunya begitu, udah ikut aja. Saya mau bilang begitu, tapi kayaknya Tuhan nggak izinin gitu sudah. Saya kediam sambil saya ketawa, dan saya mulai ngomong sudah. Nggak banyak yang ngomong, saya kan sebentar. Itu Tuhan yang saya lihat, itu Tuhan. Bagaimana di saat-saat dimana kita nggak berdaya, kita nggak bisa buat apa-apa, Tuhan menolong saya dan saudara dengan caranya yang kata. Saya ngomong ini cuma berapa kalimat, saudara. Maaf nih saudara. Orang saudara, berapa ini melihat saya. Lalu mereka begitu, saya juga bingung. Mereka begitu. Bukan untuk ini saya, bukan tentang saya, ini tentang Tuhan yang hebat. Kalau dia berkati saudara, apapun yang kau buat dalam keterbatasan dia akan singkirkan karena kuasanya itu tidak terbatas dalam hidup saudara. Itu orang saudara begitu. Saya juga bingung kenapa orang begini ya saudara. Kita punya keterbatasan yang banyak. Dan pada waktu kadang-kala kita diperhadapkan dengan satu situasi di mana kita harus cepat kasih komentar, kita harus cepat kasih keputusan, kita harus cepat kasih kasih pendapat, ya kan saudara? Kalau saudara pemimpin, maka saudara akan dituntut untuk bisa memutuskan dengan cepat, mesti kasih komentar, kasih pendapat dengan cepat, karena saudara lagi ditunggu sama orang. Dan itu bisa salah dan itu bisa benar. Salah habis, benar maju. Tapi percayalah, kalau kita belajar jadi pelaku firman, berkat itu akan menyertai kita dimanapun kita berada.
Dia akan menyingkirkan keterbatasan-keterbatasan kita. Dan dia akan menyatakan bahwa dia Allah yang tidak terbatas itu ada bersama dengan saya dan saudara. Sehingga keputusan-keputusanmu yang engkau bingung, tapi itu akan disertai oleh Tuhan. Sehingga itu akan berhasil dan mendatangkan keuntungan yang besar. Karena Tuhan yang menyertai dan menolong saudara. Amin saudara. Mari kita menyembah Tuhan.